Terkait dengan asbab nuzul ayat ini, sebagian tentu menerima berdasarkan adanya riwayat-riwayat yang telah dikutip dari para sahabat dan dari beberapa imam ahlul bait dari jalur ahli sunnah, maka mereka mengatakan ini sesuatu yang pasti benarnya. Bahkan sebagian mengatakan menurut ahlut tafsir, menurut para ahli tafsir, asbab nuzul ayat ini adalah demikian. Sementara sebagian yang lain menolak. Dan untuk menolak itu mereka tidak perlu banyak alasan, yang penting harus ditolak terlebih dahulu. Ada kelompok orang yang boleh kita sebut sebagai begal fadhail, yang kerjanya memang membegal keutamaan ahlul bait dengan alasan maupun tanpa alasan. Yang penting harus bagaimana berbagai keutamaan ahlul bait yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun yang disebutkan dalam riwayat-riwayat harus diragukan. Paling tidak munculkan keraguan-raguan itu selesai. Ini yang akan kita coba baca satu contoh. Sebagian seperti Al-Qurtubi, ulama besar, penulis kitab Jami' Ahkamil Quran, dalam sekian belas jilid besar, menyebutkan bahwa ahlu tafsir telah meriwayatkan bahwa asbab nuzul ayat ini terkait dengan Ali dan Fatimah dan kedua putranya ketika bernazar tadi. Kemudian dia mengatakan tetapi itu tidak benar. La yasihhu, tidak benar. Apa alasannya? Tidak perlu pakai alasan, pokoknya tidak benar, kata dia. Selesai. Kita menemukan keterangan dari seorang alim yang bernama Ibn Hazm Al-Andalusi. Ibn Hazm Al-Andalusi punya kitab besar, judulnya Al-Fisal fil Milali wan Nihal, pasal-pasal tentang sekte-sekte. Ibn Hazm Al-Andalusi itu di dalam kitab Al-Fisal secara khusus punya statement-statement, punya pernyataan-pernyataan, punya pandangan-pandangan yang sangat-sangat sinis kepada Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Menolak dengan tanpa dasar berbagai keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib alaihissalam, yang tentunya salah satunya adalah surat Ad-Dahr yang berbicara tentang nazar Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Dan kemudian Allah mengabadikan peristiwa itu di dalam surat Ad-Dahr. Saya akan bacakan. Ibn Hazm Al-Andalusi mengatakan begini: lasna min kizbir rafidhati fi ta'wilihim. Kami jauh dari kepalsuan, dari bohongnya kaum Rafidhah dalam takwil mereka tentang ayat wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Takwilnya orang-orang Rafidhah apa? Wa annal murada bidzalika Aliyun radhiyallahu an, bahwa yang dimaksud dengan itu adalah Ali. Wa bal hadza la yasihhu, tetapi ini sama sekali tidak benar. Bal al ayatu ala umumiha, ayat ini tetap maknanya umum. Al abror, semua orang yang berstatus sebagai pelaku kebajikan, kalau dia melakukan hal yang sama dia akan mendapatkan. Jadi ini ayat tidak bisa dipatok hanya untuk Ali bin Abi Thalib saja, kata Ibn Hazm Al-Andalusi. Wa zahiruha likulli man fa'ala dzalik. Dan zahir dari ayat-ayat ini umum, berlaku untuk siapapun yang melakukan hal yang sama. Apa yang dikatakan oleh
Ibn Hazm ingin mengesankan apa? Bahwa hanya Syiah yang meyakini dan yang meriwayatkan cerita ini. Kami yang mengklaim dirinya sebagai ahli sunnah tentunya. Walaupun ahli sunnah juga terkadang mempermasalahkan orang seperti Ibn Hazm ini ahli sunnah atau bukan. Mereka juga tidak selamat dari lidah tajamnya Ibn Hazm. Tidak selamat juga mereka dari lidah tajamnya Ibn Hazm. Sampai mereka mengatakan, kita kenal Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf itu seorang gubernur Bani Umayyah yang sangat kejam, haus darah. Ancamannya dengan hunusan pedangnya lebih cepat hunusan pedangnya ketimbang ancaman dengan mulutnya. Mulutnya belum selesai, pedangnya sudah menebas kepala orang yang diancam. Hadza Hajjaj ibn Yusuf. Kata ulama, pedangnya Hajjaj ibn Yusuf dan lisannya Ibn Hazm itu saudara kembar. Saudara kembar. Alaihal, Ibn Hazm ingin mengatakan, kami bukan terkecoh dengan kepalsuan takwilnya orang-orang Rafidhah. Kami jauh dari tafsirnya orang-orang Rafidhah. Jadi Rafidhah yang menafsirkan ayat ini untuk Ali bin Abi Thalib. Dan taktik seperti ini biasa dilakukan ketika mereka merasa kewalahan. Kalau harus jujur, maka mau tidak mau dengan mengesankan kepada orang bahwa ini hanya milik Syiah. Yang meriwayatkan ini hanya Syiah. Hanya Syiah yang menyebut-nyebut tema tertentu tersebut. Itu biasa. Dan tidak cuma Ibn Hazm. Ini kelihatannya tasyabahat qulubuhum. Agak mirip-mirip semua yang merasa risih dengan pendalilan Syiah ketika mendalilkan keyakinan mereka tentang keutamaan Ahlul Bait dari riwayat-riwayat Ahli Sunnah, selalu mengatakan ini riwayat Syiah, ini riwayat Syiah, ini riwayat Syiah. Padahal Ahli Sunnah meriwayatkan hal yang sama. Saya teringat dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar. Kendati Syekh Muhammad Abduh terhitung seorang yang punya keterbukaan, wawasannya luas, ya. Tetapi dalam tafsir Al-Manar, yang itu merupakan rangkuman dari pelajaran beliau yang ditulis oleh muridnya Syekh Rashid Ridha, ketika pada surat Bara'ah ayat Bara'atun minallah, dalam sejarah disebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus Abu Bakar untuk membawa beberapa puluh ayat dari surat Bara'ah untuk dibacakan kepada penduduk Mekah yang musyrik masih saat itu. Tetapi ada perjanjian setelah ditaklukkan oleh Rasulullah kota Mekah, orang-orang musyrik masih diperkenankan untuk hidup di kota Mekah dan melakukan ritual tawaf ala musyrik mereka di kota Mekah, masih diizinkan. Sampai turun ayat-ayat dalam surat Bara'ah, maka harus diakhiri semuanya. Tidak lagi dibolehkan. Surat keputusan itu Allah turunkan dalam surat Bara'ah. Allah turunkan kepada Rasulullah perintahkan Abu Bakar membawa ayat-ayat itu untuk dibacakan kepada penduduk Mekah yang musyrik. Sampai di tengah jalan Allah turunkan Jibril membawa pesan. Pesannya berkata bahwa la yuaddi anka illa anta aw rajulun minka. Tidak boleh menyampaikan pesan ini karena ini wahyu belum diviralkan oleh Rasulullah. Wahyu beliau terima, kemudian ditulis, dikirimkan kepada penduduk Mekah melalui Abu Bakar sebagai yang memimpin delegasi jamaah haji saat itu. Namun di tengah jalan Allah menurunkan Jibril kepada Rasulullah, tidak boleh menyampaikan pesan ini kecuali engkau sendiri yang berangkat ke Mekah, au rajulun minka, atau seorang dari kamu. Sama dengan Aliun minni wa ana min Ali, Husainun minni wa ana min Husain, Fatimah bad'atun minni. Ini semua adalah satu kesatuan. Maka Ali dipanggil oleh Rasulullah, disuruh berangkat menyusul rombongan yang dipimpin oleh Abu Bakar. Ketika bertemu, maka
Ali menyampaikan bahwa ada pesan dari Rasulullah untuk saya yang mengambil alih tugas ini, membacakan surat-surat ayat-ayat yang memuat keputusan Allah terkait dengan orang-orang musyrik. Cerita ini riwayat ahli sunnah sangat banyak, tetapi kemudian dalam tafsir Al-Manar mengatakan Syiah meriwayatkan, seakan-akan Syiah yang meriwayatkan, orang lain tidak meriwayatkan. Ternyata tidak ya. Alaihal, tadinya saya tidak ingin berpanjang-panjang urusan asbabun nuzul, tetapi ketika saya mencoba membaca ulang beberapa buku yang berbicara tentang ayat ini dalam kitab-kitab tafsir maupun selainnya, ternyata ada sikap-sikap yang melampaui batas dalam menolak keutamaan-keutamaan ahlul bait, sehingga kita pun perlu tahu sejauh mana penolakan mereka itu memang benar-benar tidak berdasar. Penolakan mereka benar-benar dicari-cari dan dibuat-buat. Alaihal, nanti akan kita temukan bahwa ternyata tidak kurang dari 34 ulama ahli sunnah telah meriwayatkan atau menyebutkan dan membenarkan cerita ini. Dan riwayat yang menyebutkan peristiwa itu telah mereka kutip dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdullah bin Abbas, dan dari Al-Imam As-Sadiq alaihissalam. Riwayat-riwayat ahli sunnah. Jadi bukan riwayat-riwayat Syiah, mengutip dari para sahabat. Kutipan para ulama ahli sunnah dari sahabat Ibn Abbas melalui banyak jalur dari murid-murid Ibn Abbas. Ibn Abbas punya sekian banyak murid. Ada Atha, ada Mujahid, ada Abu Saleh, dan lain sebagainya. Itu semua telah meriwayatkan bahwa guru kami Abdullah bin Abbas bercerita tentang ayat ini turun terkait dengan peristiwa nazar Ali, dan kemudian Ali memberikan makan bersama Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain kepada 3 orang tersebut dalam hari yang secara berurutan. Jadi riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa itu ada dalam kitab-kitab ahli sunnah telah banyak ditemukan. Bahkan salah satu contoh, selain Ibn Hazm, kita temukan Ibn Taimiyah juga yang menolak cerita ini dengan tanpa alasan. Nanti akan saya singgung sedikit-sedikit alasan-alasan yang dia sampaikan, alasan yang sama sekali tidak bisa diterima, dan dia pun tidak mungkin bisa konsekuen dengan alasan yang dia pegang, karena akan berantakan semua tafsiran ayat kalau dia memaksa untuk membegal riwayat keutamaan Ahlul Bait dengan alasan-alasan tersebut. Kemudian juga ada Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ini juga termasuk di antara para komplotan pembegal fadhail. Ibn Taimiyah, Ibn Hazm, Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi menolak cerita-cerita ini dengan mengatakan semuanya palsu, kizib, palsu. Judulnya Al-Mawdu'at, buku yang mengoleksi riwayat-riwayat palsu, mengoreksi riwayat-riwayat palsu. Menurut dia palsu, ya belum tentu palsu sebagainya. Menurut dia, salah satu yang dimasukkan dari riwayat ini, cerita asbab nuzul dari Ibn Abbas, dia vonis palsu. Dalam kitab Al-Mawdu'at, Hadisus Tsaqalain satu contoh. Hadisus Tsaqalain oleh Ibn Hazm divonis dhaif, lemah, bukan palsu, lemah. Dalam kitab lain, dia punya kitab mengoleksi riwayat-riwayat yang dianggap oleh dia lemah. Namanya Al-Ilalul Mutanahiyah fil Ahaditsil Wahiyah, dalam satu jilid. Itu dia sebutkan hadis Tsaqalain, beberapa jalur saja, kemudian dia kritik, dan setelah itu dia tarik sebuah kesimpulan, riwayat tentang hadis Tsaqalain adalah lemah. Demikian juga dalam kitab Al-Mawdu'at, tidak sekedar dia mengatakan lemah, tapi dia mengatakan palsu. Ketika dia mengatakan hadis Tsaqalain lemah, dikeroyok oleh ulama ahli sunnah. Ibn Hajar dan lainnya mengatakan Ibn Jauzi benar-benar telah gegabah ketika dia memvonis hadis Tsaqalain itu lemah. Dia belum menelusuri jalur per jalur yang jumlahnya puluhan, hanya 3-4 jalur, kemudian dia cacat dan dia anggap selesai.
Dan yang dia pilih untuk dia cacat pun jalur yang terlemah di antara sekian puluh jalur. Ini kan berarti tidak objektif. Standar ilmiahnya sudah kelihatan ada tendensi yang sangat kental dari seorang Ibnul Jauzi. Lakin yukhrijul hayya minal mayyit. Terkadang bapaknya pembegal fadail melahirkan cucu yang begitu cinta dan mengagungkan ahlul bait. Cucunya namanya dikenalnya dengan Sibtu Ibnul Jauzi, cucu Ibnul Jauzi. Cucu Ibnul Jauzi ini ulama yang begitu hormat kepada ahlul bait, membela keutamaan-keutamaan ahlul bait, sampai-sampai dia menulis buku Tadhkiratu Khawasil Ummah yang menyebutkan sejarah 12 imam Syiah. Dan karena itu pun kemudian dia dituduh sebagai Syiah, padahal bukan Syiah. Ada cucunya Ibnul Jauzi dalam kitab Tadhkiratul Khawas atau Tadhkiratul Khawasil Ummah, dia mengatakan, saya heran lihat kakek saya kok berani menyebutkan hadis peristiwa Nadar Ali dalam kitab Maudhu'atnya. Kok berani kakek saya, padahal riwayat ini riwayat yang sahih dia. Jalur-jalurnya terpercaya, dan tidak cuma satu jalur, banyak cabang jalurnya yang menyambungkan kepada Ibn Abbas dan selainnya. Ini kritikan cucunya kepada kakeknya. Abul Mudhaffar Sibtu Ibnul Jauzi mazhabnya Hanafi, wafat tahun 654 Hijrah. Dia mengatakan begini. Wal ajabu min qauli jaddi. Sungguh mengherankan ucapan kakekku, wa ingkarihi, dan pengingkarannya tentang peristiwa itu. Wa qad qala fi kitabil muntakhab. Padahal di dalam kitabnya yang lain yang namanya Muntakhab, dia menerima cerita ini. Bahkan memuji kehebatan Ali, bahkan memuji keteguhan Al-Hasan Al-Husain walaupun masih kecil. Dan mereka dengan sukarela, tidak dipaksa oleh ayahnya untuk menyedekahkan makanannya. Dia puji. Tapi kenapa di kitab Al-Maudhu'at malah dia permasalahkan dan dia ingkari? Alaihal. Jadi ada upaya-upaya untuk meragukan bahkan mengingkari cerita-cerita tentang itu. Karenanya sengaja saya bawakan beberapa buku tafsir untuk kita baca bahwa ternyata ulama ahli sunnah telah menyebutkan dan membenarkan, tidak sekedar meriwayatkan, karena boleh jadi meriwayatkan tapi kemudian menolak, tidak, meriwayatkan, membenarkan, bahkan menguatkan apa yang terkandung di dalam riwayat tersebut. Dalam kitab tafsir An-Naisaburi yang dicetak di pinggirnya kitab tafsir Tabari. Biasa kitab-kitab kuno itu kadang satu jilid itu 2 kitab, di tengahnya kitab inti, kemudian di pinggirnya kadang-kadang kitab ini bonusnya, jadi ada 2 kitab tafsir. Dalam tafsir Naisaburi itu judul tafsirnya adalah Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan. Dia mengatakan demikian, dan dia mengutip, dan kutipan ini dia kuatkan, dia benarkan. Dia mengatakan demikian. Dzakaral Wahidi fil Basit, seorang alim min ulama ahli sunnah, namanya Al-Wahidi, punya banyak karya terkait dengan Al-Quran. Punya kitab Asbabun Nuzul, cerita-cerita riwayat tentang asbab nuzul ayat-ayat Al-Quran. Dia sebutkan dalam kitab Asbab Nuzul. Kemudian dia juga punya beberapa kitab tafsir. Ada tafsir yang basit, yang meluas, tafsirnya luas. Kemudian ada yang lebih simpel. Dia tulis juga tafsir yang lebih simpel, namanya Al-Wajiz. Ulama kita baik yang Syiah juga sebagainya memiliki lebih dari 1 kitab. Ada yang panjang lebar, kemudian ada yang simpel dia tulis, ringkasan dari apa yang dia tulis secara panjang lebar tersebut. Demikian juga ulama ahli sunnah. Al-Wahidi menyebutkan dalam kitab Al-Basit. Demikian juga Az-Zamakhsyari. Zamakhsyari
Ulama ahli sunnah bermadhab teologinya Mu'tazilah menulis dalam tafsir Al-Kasyaf. Saya akan bacakan. Dzakaral wahidi fil basit waz-Zamakhsyari fil Kasyaf wa kadzal imamiyatu atbaqu. Dan begitu juga imamiyah. Ini objektif. Ulama kami ahli sunnah Al-Wahidi, Az-Zamakhsyari menyebutkan, dan demikian juga kalangan Syiah. Kalangan Syiah semuanya atbaqu, bersepakat. Annas surata nazalat fi ahlil bait. Bahwa surat ini nazalat fi ahli baitin Nabi. Turun terkait dengan ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala siyama fi hadhil ayyi. Khususnya ayat-ayat ini, maksudnya 18 ayat yang tadi telah saya bacakan. Ini yang turun untuk ahlu bait Nabi. Kemudian dia sebutkan riwayat dari Ibn Abbas. Dia sebutkan, dia mengatakan yurwa an Ibni Abbas, telah diriwayatkan dari Ibn Abbas. Dia sebutkan riwayatnya. Kemudian dia mengatakan demikian. Ini pernyataan dari siapa? Al-Naisaburi terkait dengan apa yang dilakukan. Dia mengatakan demikian. 3 pengemis yang datang ke rumah Ali bin Abi Thalib. Pertama, miskinan. Kedua, yatiman. Ketiga, asiro. Kata riwayat, kata dia, ada riwayat yang menyebutkan bahwa yang mengetuk rumah Zahra itu bukan manusia biasa, tetapi malaikat yang Allah utus untuk menguji ahlul bait. Untuk menguji ahlul bait. Dan itu riwayat-riwayat tidak cuma disebutkan dalam kitab Tafsir Naisaburi. Saya akan bacakan. Wa yurwa an-nasaila fil layali Jabrail, dan telah diriwayatkan bahwa yang datang di malam-malam itu adalah malaikat Jibril. Arada bidzalika tila'ahum biidznillahi subhanah, dengan tujuan untuk menguji mereka atas izin Allah. Jadi itu bukan manusia, bukan seorang pengemis yang miskin mengetuk rumah Ali, bukan seorang anak yatim, dan bukan seorang tawan, tapi adalah malaikat yang Allah utus untuk menguji ahlul bait, agar diketahui oleh umat manusia keagungan ahlul bait, kesabaran mereka, keteguhan mereka dalam kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalam tafsir An-Naisaburi. Ada tafsir lain, yang ini juga satu kitab, satu jilid ini 2 kitab ya. Satu tafsir Al-Baghawi, seorang ulama besar ahli sunnah. Al-Baghawi, alim kabir, penulis kitab Ma'alim, tafsirnya Al-Baghawi, judulnya adalah Lubabut Ta'wil fi Ma'anit Tanzil. Kemudian di bagian pinggirnya Tafsirul Khazin, yang dikenal dengan nama tafsir Ma'alimut Tanzil. 2 tafsir, dan isinya bermiripan ya. Dia diantaranya menyebutkan dalam Tafsirul Khazin, dulu saya Tafsirul Baghawi dulu saya bacakan. Dalam Tafsirul Baghawi disebutkan waruya an Ibni Abbas, dan telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas annaha nazalat fi Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Ini pernyataan dari Al-Baghawi. Kemudian pernyataan dari Al-Khazin juga mengatakan waruya an Mujahid wa Atha, dan telah diriwayatkan dari 2 murid Ibn Abbas yang bernama Mujahid dan Atha, meriwayatkan dari guru mereka annaha nazalat fi Ali ibn Abi Thalib. Kemudian disebutkan ceritanya. Dari keterangan beberapa tafsir yang sengaja saya bawakan, kita tahu bahwa ternyata tidak cuma Syiah yang meriwayatkan cerita ini, tetapi ahli sunnah pun dalam banyak riwayat telah mengabadikan cerita itu sebagai keutamaan buat Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ada satu kitab yang saya bawa juga, kitab dalam 2 jilid besar seperti ini, khusus menafsirkan ayat-ayat dalam surat Ad-Dahr yang turun untuk ahlul bait.
Penulisnya ulama Sunni. Ulama Sunni. Judul bukunya Zainul Fata fi Syarhi Surati Hal Ata. Zainul Fata artinya hiasan buat seorang pemuda. Maksudnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Fi Syarhi Surati Hal Ata. Siapa penulisnya? Al-Hafiz. Seorang ulama ahli hadis yang digelari dengan Al-Hafiz itu berarti dia telah menghafal sekian ribu hadis. Ya. Menghafal sekian ribu hadis plus dengan jalur-jalurnya, maka dia digelari dengan Al-Hafiz. Bukan hafid Quran, hafid artinya hafid hadis maksudnya. Al-Hafidh Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Ahmad Al-Asimi, lahir tahun 378 Hijrah. Ini buku Zainul Fata fi Syarhi Surati Hal Ata. Kitab ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama menafsirkan 18 ayat tersebut. Bahkan mulai awal ayat dia telah tafsirkan. Dengan rinci dia tafsirkan. Kemudian dia sampaikan kritikan orang-orang yang keberatan tentang riwayat yang menyebutkan bahwa ini turun untuk Ali dan Fatimah Zahra salamullah alaiha. Dia sebutkan semua keberatan mereka, kemudian dia bantah satu persatu. Ini bagian pertama. Bagian kedua, ini kitab sangat luar biasa. Kitab ini luar biasa. Bagian kedua, dia menyebutkan keserupaan dan kemiripan Ali bin Abi Thalib dengan para nabi, dengan Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan beberapa nabi yang lainnya, yang Ali punya kemiripan dengan mereka. Dan kemiripan sifat Nabi Adam disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran demikian, dan Ali sama dengan Adam dalam sifat-sifat itu. Dengan rinci dia sebutkan. Ini berdasarkan riwayat ini, Ali sama dengan Nabi Adam dalam sifat ini. Adam, salah satu di antara ciri menonjol Adam adalah ilmu. Maka Ali juga memiliki kemiripan dengan Adam dalam kesempurnaan ilmu. Dan demikian seterusnya, satu persatu. Kemudian bagian ketiga adalah berbicara tentang nama-nama Ali dalam Al-Quran. Nama-nama Ali dalam sabda-sabda Nabi, nama-nama Ali dalam kitab-kitab suci terdahulu, Injil, Taurat, dan Zabur. Dia rincikan nama-nama Ali. Kitab yang sangat luar biasa. Ya. Walaupun tentu tidak berarti isinya semuanya beres, ya. Sesuai dengan cara pandang dia terkait dengan keyakinan dia, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan catatan. Tetapi secara umum kitab ini telah membuktikan keluasan ilmu penulisnya, dan dia membawakan berbagai macam bukti terkait dengan riwayat-riwayat itu. Dia sebutkan secara rinci, dan sekali lagi apa yang tadi saya katakan, kritikan dan keberatan mereka yang menolak juga telah dia rinci. Dan di akhirnya mengatakan, apa alasan kalian? Tidak ada satupun dari alasan-alasan yang kalian telah sebutkan kecuali sudah saya buktikan kepalsuan alasan-alasan kalian. Tidak ada jalan kecuali kalian harus tunduk dengan kebenaran untuk menerima keutamaan Ali bin Abi Thalib terkait dengan apa yang disebutkan di dalam surat Ad-Dahr tersebut. Ada alim lain yang ingin juga saya bawa, alim bermadzhab Hanafi, dalam kitab Syawahid At-Tanzil. Ini judul besarnya, Syawahidut Tanzil liqawaidit tafdhil. Ayat-ayat yang turun untuk Ahlul Bait secara khusus dia tafsirkan, mulai Al-Fatihah sampai ayat terakhir. Ada sekian ratus ayat yang dia yakini berdasarkan riwayat-riwayat dia turun untuk Ahlul Bait. Kita bisa temukan ayat yang terakhir dia sebutkan terkait dengan keutamaan Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait secara umum. Ala kulli hal, jumlah riwayatnya kita bisa lihat itu lebih dari 1000 riwayat yang menafsirkan masing-masing dari ayat-ayat tersebut. Sebelum saya bacakan keterangan dia tentang ayatul dahr, surat Ad-Dahr, terkait dengan ayat tathhir, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira.
Al-Hakim Al-Haskani yang menulis kitab Syawahidut Tanzil telah meriwayatkan lebih dari 100 riwayat, lebih dari 150 riwayat bahwa ayat tathir turun untuk ahlul bait, untuk ahlul kisah yang 5, bukan untuk istri-istri Nabi atau selainnya. Dan riwayat-riwayat ini bukan dia kutip dari kitab, tapi dia kutip dari guru-gurunya. Sanadnya satu persatu disebutkan. Guru saya telah meriwayatkan dari gurunya, semua detail dia sebutkan. Terkait dengan surat Ad-Dahr, dia menyebutkan bahwa riwayat-riwayat yang menegaskan bahwa ayat ini turun untuk ahlul bait itu dari riwayat mulai 1052 hingga terakhir riwayat dengan nomor 1080, dari 1052 sampai 1080 riwayat. Ini riwayat-riwayat yang dia kutip dari para sahabat dan dari para imam ahlul bait. Riwayat dari Amirul Mukminin alaihi salam disebutkan rinci riwayatnya. Kemudian riwayat dari Al-Imam As-Shadiq alaihi salam dengan beberapa jalur. Riwayat lain dari Al-Imam Ja'far Shadiq dari beberapa jalur yang lain lagi. Riwayat ketiga dari Imam Ja'far dari jalur yang lain lagi. Riwayat yang berikutnya juga dari Imam Ja'far As-Shadiq dari jalur yang lain lagi. Kemudian riwayat dari Ibn Abbas melalui jalur murid yang fulan, semua rinci dia sebutkan. Semua rinci dia sebutkan. Di akhirnya dia mengatakan demikian. Dan ini yang penting untuk kita baca sekarang. Di akhirnya dia mengatakan demikian. Qultu, saya berkata, i'tarada ba'dun nawasib. Sebagian orang-orang nasibi, nasib itu para pembenci ahlul bait. Itu istilah teologi. Istilah syar'inya apa? Munafik. Karena membenci ahlul bait munafik. La yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafik. Tapi dalam istilah teologi disebut nasibi. Entah apa alasannya, istilah ini yang lebih populer. Tetapi mereka mengatakan bahwa nasib itulah membenci ahlul bait, membenci Ali bin Abi Thalib, apapun alasannya. Walaupun sebagian membela, mencarikan 1001 alasan untuk membenarkan sikap kebenciannya kepada Ali bin Abi Thalib dan ahlul bait. Ya karena yang memberikan atau yang mencarikan alasan ini juga disinyalir sebagai gembong nasibi juga, walaupun kostum luarnya ahlus sunnah, seperti Ibn Taimiyah, seperti Az-Zahabi. Bahkan kata Al-Habib Hasan As-Segaf mengatakan bahwa hampir jarang ulama besar yang tidak mengidap penyakit kenasibian walaupun dalam dosis ringan. Apa di antara wujud dari kenasibian? Agak risih kalau mendengar keutamaan ahlul bait. Agak sakit telinganya. Ada cara ciri dia seorang nasibi. Dan itu kelihatannya banyak dialami oleh banyak orang. Ala-kulli dia mengatakan i'tarada ba'dun nawasib. Sebagian orang nasibi membantah ini, ya. Dengan mengatakan apa? Bi'anqal, dengan mengatakan ittafaqa ahlu tafsir. Para ulama ahli tafsir telah bersepakat bahwa surat Ad-Dahr ini Makkiyah, turun sebelum Rasulullah hijrah, ketika beliau masih di Mekkah. Berarti Al-Hasan dan Al-Husain belum lahir, bahkan Fatimah belum menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi mana mungkin cerita itu dikait-kaitkan dengan surat Ad-Dahr yang turunnya sebelum Rasulullah hijrah ke Mekkah, ke Madinah. Ala anna hadis surah Makkiyah wa hadhil qissatu kanat bil Madinah. Sementara cerita ini terjadinya di kota suci Madinah. Itu pun kalau terjadi, kata dia. Fa kaifa kanat sababan nuzulis surah. Lalu bagaimana kisah itu dianggap sebagai sabab nuzulnya cerita ini, ayat-ayat ini? Maka kata dia, wabana bihada annaha mukhtara'atun. Maka menjadi jelas karena surat Ad-Dahr surat Makkiyah, maka cerita itu adalah cerita palsu yang dibuat-buat. Sama dengan apa yang dikatakan oleh Ibn
Hazm al-Andalusi, oleh Ibn al-Jauzi, oleh Ibn Taimiyah. Dengan kata-kata ini bahwa mereka adalah nawasib, tidak diragukan. Kembali bahwa di antara keberatan mereka termasuk Ibn Taimiyah adalah karena surat Ad-Dahr, surat Al-Insan itu Makkiyah. Sementara apa alasannya kalau dia surat Makkiyah? Tidak ada alasan. Justru riwayat-riwayat yang kemudian dikutip baik oleh penulis kitab Zainul Fata maupun oleh kitab Syawahidut Tanzil maupun oleh tafsir Al-Baghawi, oleh tafsir Al-Khazin, oleh tafsir Naishaburi, semua mengatakan bahwa surat Ad-Dahr itu madaniyatun. Total surat Ad-Dahr itu madaniyah. Sebagian mengatakan bagian akhirnya madaniyah. Bagian awalnya saja 5 ayat itu, ayat pertama yang ke-1-4 itu adalah Makkiyah, sisanya sampai akhir adalah madaniyah. Ala ayyihal, manapun yang kita pilih bahwa ayat 18 ayat yang berbicara innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura hingga 22 itu adalah disepakati dia madaniyah. Dan tidak aneh, dalam sebuah surat ada ayat-ayat yang turun sebelum hijrah dan ada ayat-ayat yang turun setelah hijrah. Itu sesuatu yang lumrah ditemukan oleh para ulama. Karena penyusunan ayat-ayat dalam suratnya tidak berdasarkan urutan turunnya, tetapi berdasarkan kebijakan Nabi. Nabi yang memerintahkan, letakkan kelompok ayat ini di surat itu, setelah ayat ini. Itu Nabi yang akan memposisikan ayat-ayat itu, sehingga terjadi keserasian di dalam susunan, walaupun turunnya beberapa bagian-bagian itu dalam rentang waktu yang berbeda-beda. Alaihal, keberatan dari sebagian mereka terkait dengan ini, karena surat Ad-Dahr Makkiyah, sementara cerita itu adalah terjadi di Madinah, berarti palsu ceritanya. Di antara para ulama mengatakan justru cerita asbab nuzul ayat itu yang telah dikutip melalui riwayat-riwayat terpercaya itu menjadi bukti kalau surat ini madaniyah. Sementara kalau kamu membalik mengatakan karena suratnya Makkiyah maka ceritanya palsu, ini kamu harus pastikan dulu bahwa ini Makkiyah itu benar, kan begitu. Baru kamu bisa jadikan alat untuk menggugurkan cerita itu, bukan tanpa alasan. Sementara para ulama menyebutkan dengan riwayat bahwa menurut Ibn Abbas surat-surat yang turun di Mekah itu adalah surat 1 ini, 2 ini, 3 ini. Itu bisa ditemukan dalam riwayat-riwayatnya Ibn Abbas, dan semua kutipan dari Abdullah Ibn Abbas yang disebutkan oleh para ulama menyebut bahwa surat Ad-Dahr turun di Madinah. Apalagi alasannya? Gugur satu alasan. Sama dengan sikap mereka. Contoh Ibn Taimiyah ketika ayat Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Kemudian Nabi menafsirkan ayat itu ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah kurbak, kerabatmu yang kami wajib untuk mencintai?" Maka Rasulullah mengatakan, "Aliun wa Fatimah wa ibnahuma." Ali, Fatimah dan kedua putranya. Ibn Taimiyah kemudian menolak karena surat Asy-Syura itu yang ayat Al-Mawaddah Qul la as'alukum alaihi ajran ada dalam surat Asy-Syura. Surat Syura itu Makkiyah. Andai benar, anggap benar surat Syura itu Makkiyah, tetapi apa alasannya mengatakan bahwa seluruh suratnya juga Makkiyah? Belum tentu, jangan-jangan ini madaniyah, tapi diperintahkan oleh Rasulullah diletakkan di situ. Dan andai benar ayat itu Makkiyah, terus kenapa kalau Makkiyah? Nabi tidak boleh menafsirkan di kemudian hari, bahwa di kemudian hari setelah sekian belas tahun ayat ini turun, ketika ada yang tanya siapa yang dimasukkan dengan ini, Ali, Fatimah dan kedua putranya, tidak mustahil. Atau bahkan sejak awal, walaupun Ali belum menikah dengan Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain belum lahir, Nabi telah mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah Fatimah, Ali dan kedua putranya sebagai pemberitaan gaib dari Rasulullah SAW. Apa yang mustahil? Sebagaimana juga Rasulullah telah memberitakan banyak peristiwa gaib tentang keberadaan Al-Mahdi di akhir zaman dan sebagainya. Apa mustahil? Ala kulli hal, semua keberatan
yang diajukan oleh orang-orang semacam Ibn Taimiyah telah tertolak. Tetapi ada hal-hal aneh ya, dari penolakan mereka. Mereka mengatakan, kenapa ayat ini dikatakan untuk Ali? Padahal kan al-abror bentuknya jamak dari kata barun atau barun ya. Kenapa untuk Ali? Ali kan tunggal. Ini lebih lucu lagi. Siapa yang mengatakan ayat ini turun untuk Ali seorang? Ayat ini turun untuk Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain, bentuk jamak mereka itu. Gugur lagi. Alasan lagi diutarakan. Walhasil satu persatu alasan diutarakan, semuanya tidak masuk akal dan hanya akal-akalan. Maksa diri. Mengatakan diantaranya, ini bagaimana Ali kok merasa puas dengan digelari dengan ibadullah. Ainan yashrabu biha ibadullah. Ya, dalam ayat tadi kan ada demikian. Gelar sebagai hamba itu semua, hatta Fir'aun juga hamba Allah. Lalu uahnya di mana? Hebatnya di mana? Keutamaannya di mana? Kalau Ali digelari dengan hamba Allah. Di antara hamba-hamba Allah ada yang kayak Fir'aun, Namrud dan orang-orang kafir, Abu Jahal. Lalu kenapa Ali merasa kamu anggap terhormat melalui cerita itu dengan disifati oleh Allah dengan ibadullah? Mereka lupa bahwa berapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut hamba-hamba pilihannya dengan gelar Abdullah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Rasulullah disebut dengan Abdun ya. Jadi gelar penghambaan kepada Allah itu puncak dari maqam yang bisa diraih oleh seorang manusia. Jadi ini justru puncak pujian. Tetapi mereka mau cari-cari 1001 alasan mereka utarakan, dan satu persatu dari apa yang mereka utarakan telah dibantah oleh para ulama ahli sunnah sendiri. Alaihal, ikhwan akhwat sekalian, bahwa cerita dalam riwayat-riwayat yang mengabadikan surat ini, setelah kita tahu sekilas, sekali lagi sekilas, karena kita tidak akan rincikan lebih dalam lagi tentang kebenaran cerita riwayat ini dalam kutipan-kutipan para ulama ahli sunnah. Mudah-mudahan kutipan yang telah saya sebutkan tadi paling tidak itu cukup mewakili keterangan para ulama ahli sunnah. Al-muhim yang penting buat kita sekarang apa ketika kita sedang duduk bersama memperingati hari-hari Fatimah Zahra salamullah alaiha. Ayat ini berbicara tentang Az-Zahra salamullah alaiha, sebagaimana juga berbicara tentang Ali, berbicara tentang Al-Hasan, dan berbicara tentang Al-Husain. Semua mereka adalah panutan kita. Semua mereka adalah hujjah-hujjah Allah yang menjadi teladan kita. Lalu apa yang akan kita coba teladani dari mereka?